Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita pada saluran ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Untuk menjadi manusia hebat, Anda harus berusaha untuk bijak, saudara. Untuk menjadi manusia hebat, kita harus berusaha untuk bijak. Orang bijak atau orang arif beda dengan orang pandai. Pandai bicara otak, bijak bicara hati. Saudara, orang bijak bukanlah orang yang suka membuat masalah atau disebut troublemaker. Di mana saja orang bijak berada, ia pasti menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya kehadirannya ditunggu oleh banyak orang, saudara. Orang bijak juga adalah orang yang berpikir dulu sebelum berbuat sesuatu. Itulah juga mengapa orang bijak selalu menjaga pikirannya. Pikirannya selalu positif, sehingga hidupnya disenangi banyak orang, saudara. Seperti yang Rasul Paulus lakukan dalam hidup kesehariannya, yang terungkap dalam 2 Korintus 8 ayat 21. Demikian, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Rasul Paulus yang hebat itu, saudara, tidak pernah memelihara pikiran negatif, pemikiran yang curiga, dan berpikir buruk tentang orang lain. Orang bijak adalah orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, saudara. Bicara berhubungan dengan lidah. Lidah memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan kita dengan sesama. Kita tidak akan pernah menjadi manusia hebat jika kita tidak menjaga lidah kita. Lidah merupakan kunci dari bagian hidup kita yang berperan sangat penting di dalam hubungan kita dengan sesama. Itulah mengapa Alkitab mengingatkan kita tentang lidah. Seperti yang tertulis dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang bijak adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Emosi erat hubungannya dengan perasaan. Perasaanlah yang acap kali membuat kita marah, sedih, dan juga tersinggung. Perasaan atau emosi bisa jinak tetapi bisa juga menjadi liar, saudara. Ketika perasaan menjadi liar, maka akan sulit dikendalikan. Perasaan akan menjadi perusak yang handal dengan sesama kita. Suatu hari, Bunda Teresa memandikan anak-anak gelandangan di tepi sungai Gangga. Ia melihat ada suami istri yang sedang bertengkar saling berteriak. Ia bertanya kepada murid-murid, mengapa orang saling berteriak kalau sedang marah? Seorang muridnya menjawab, karena kehilangan sabar
kita berteriak. Tetapi kenapa harus berteriak kepada orang yang berada di sebelahmu? Bukankah pesan atau omongannya bisa juga didengar dengan perkataan yang lembut? Tanya Bunda Teresa. Murid-murid saling adu jawaban, saudara. Namun tidak ada satupun yang mereka sepakati. Akhirnya sang Bunda bertutur, bila dua orang bermarahan, hati mereka menjadi sangat jauh. Untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar terdengar. Semakin marah, semakin keras teriakan mereka. Karena jarak kedua hati pun semakin jauh. Sebaliknya, apa yang terjadi saat dua insan jatuh cinta? Mereka tidak akan berteriak satu sama lain. Mereka berbicara lembut karena hati mereka berdekatan. Jarak antara kedua hati tidak ada lagi karena begitu sangat dekat. Setelah merenung sejenak, ia meneruskan, bila mereka semakin lagi mencintai, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi bicara, hanya berbisik dan saling mendekat dalam kasih sayang. Bahkan akhirnya mereka tidak perlu lagi berbisik, cukup saling memandang itu saja. Sedekat itulah dua insan yang saling mengasihi. Bunda Teresa menutup perkataannya sambil memandangi murid-muridnya, saudara. Dan nada lembut mengingatkan, jika terjadi pertengkaran, jangan biarkan hati menjauh. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kian menjauh. Karena jika kita biarkan, suatu saat jaraknya tidak bisa lagi ditempuh. Orang pintar belum tentu bijak. Orang bijak adalah orang hebat. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, di hari yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sangat menguatkan dan menerangi setiap hati dan pemikiran kami. Itulah yang menjadi syukur kami Tuhan. Bukan karena kebolehan dan kekuatan kami, melainkan kasih anugerah daripada Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu Yesus. Firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi kekuatan bagi tubuh roh dan jiwa kami. Jadi pengetahuan baru dan menjadi hikmat di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Supaya kami Tuhan dapat memilah dan memilih langkah dan tujuan hidup kami. Supaya kami Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Termulialah Tuhan, termulialah Engkau Yesus. Sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing, Tuhan berkatilah hati kami. Kuduskanlah Tuhan, supaya kami dapat melangkah dengan sukacita yang daripada surga, sehingga menjadi berkat bagi sesama kami di setiap langkah kami, baik di dalam aktivitas pekerjaan kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah tangan kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu membungkus, menjaga dan melindungi setiap kami dimanapun kami berada, baik di dalam perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan, apabila ada yang sakit di antara para pendengar, tangan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan berkarya, menyembuhkan dan menjamah tubuh yang sakit.
Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan bagi setiap tubuh yang lemah. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini. Keluarganya Tuhan berkati. Pekerjaannya Tuhan berkati. Studi mereka Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan esok hari. Haleluya. Amin.